Selama pandemi, jumlah orang tajir melintir di Indonesia itu naik drastis loh. Orang Indonesia yang punya duit bersih di atas $1 juta naik sekitar 61,69% dari tahun sebelumnya. Nah, ini nih kesempatan banget buat kita belajar gimana cara ikut sukses kayak mereka. Kunci bukan sembarang kunci. Kunci pertama ada di mari. Yang pertama, waktu pertukaran uang. Setiap hari, seperti kebanyakan orang, aku menukarkan waktu dan tenaga aku untuk mendapatkan uang. Ternyata menurut Bureau of Labor Statistics, rata-rata orang menghabiskan sekitar 90.000 jam loh untuk bekerja seumur hidup. Ini tuh membuat aku bertanya-tanya, apakah ada cara yang lebih efisien untuk memanfaatkan waktu aku? Aku belajar bahwa ini tuh bukan sekedar tentang bekerja lebih keras, tapi tentang menciptakan cara bagi uang untuk bekerja bagi aku. Mungkin melalui investasi, memulai bisnis, atau menemukan sumber pendapatan pasif. Menariknya, aku membaca di Forbes bahwa sekitar 20% jutawan self-made itu nggak meraih kekayaan mereka melalui pekerjaan rutin, tapi melalui metode ini. Kisah-kisah ini membuka mata aku terhadap kemungkinan pencapaian kebebasan finansial tanpa selalu terikat dengan jam kerja standar. Bagi aku, ini tuh bukan hanya tentang mengumpulkan kekayaan guys, tapi juga tentang menciptakan kebebasan dan juga mengendalikan waktu aku sendiri. Yang kedua, pentingnya lingkungan kekayaan. Bayangin nih, kamu punya banyak teman yang suka main permainan tertentu. Misalnya buat rakitan Lego, karena kamu sering main sama mereka, kamu jadi pinter nih ngerakit Lego. Itu tuh mirip dengan apa yang ditemukan oleh Shou Jun Luo dengan teman-temannya dalam penelitiannya. Mereka menemukan kalau orang-orang yang berteman atau bergaul dengan orang-orang yang udah sukses dan juga pintar dalam mengatur keuangan, biasanya mereka juga jadi lebih pandai dan juga sukses dalam mengatur keuangan mereka sendiri. Aku jadi teringat kata kakekku nih, kalau kita bergaul sama tukang parfum, kita akan ikutan wangi. Interaksi dengan orang-orang sukses ini membuka mata aku terhadap pentingnya pola pikir, strategi keuangan, dan juga kebiasaan yang membawa mereka ke puncak. Aku mengerti kalau misalnya lingkungan sosial itu bukan hanya mencerminkan siapa aku sekarang, tapi juga bisa membentuk akan jadi siapa aku nanti, terutama dalam hal keberhasilan finansial. Yang ketiga, tanggung jawab keuangan. Kekhawatiran finansial adalah sumber stres yang umum. Contohnya si Budi nih, seorang karyawan kantor di Jakarta berusia 30 tahunan ya, dengan gaji yang cukup untuk biaya hidup tapi minim untuk tabungan dan hiburan. Tiba-tiba motornya rusak guys. Tahu lah, biaya servis kan mahal ya. Ujung-ujungnya apa? Dia jadi stres mikirin itu. Untuk mengatasi stres finansial seperti itu, Budi harus coba buat anggaran yang efektif. Dengan anggaran yang jelas, dia bisa tahu kemana aja uangnya pergi dan dia jadi lebih bijak dalam mengelola pengeluaran. Di gaji yang selanjutnya, bisa coba sisihkan 50% dari gaji untuk kebutuhan sehari-hari, 20% untuk tabungan atau dana darurat, 20% lagi buat investasi, dan 10% sisanya buat hiburan atau kebutuhan pribadi. Pas banget nih, aku mau bagi-bagi ebook gratis untuk kalian biar nggak mengalami hal yang sama nih kayak si Budi tadi. Cek link di deskripsi dan langsung download aja. Nomor 4, memiliki perencanaan pengeluaran yang strategis. Orang-orang kaya memahami kalau misalnya setiap dolar yang mereka keluarkan harus dipertimbangkan secara matang nih, memastikan bahwa itu bukan hanya pengeluaran biasa, melainkan sebuah investasi yang memiliki potensi untuk memberikan manfaat jangka panjang. Survei udah mengungkapkan bahwa orang kaya cenderung memiliki kebiasaan menghabiskan kurang dari apa yang mereka hasilkan. Kayak kamu. Jadi hal ini menunjukkan kesadaran mereka akan pentingnya menyimpan uang dan juga mengalokasikannya dengan bijak. Konsep ini tuh bukan hanya berlaku bagi mereka yang udah mencapai kekayaan nih guys, tapi juga dapat ditetapkan oleh siapa saja yang ingin mengubah kebiasaan pengeluaran mereka menjadi lebih bijak. Jadi pertimbangkan dengan cermat setiap pembelian kamu dan jangan hanya melihat sebagai pengeluaran. Nah, yang terakhir, resiko dan kesuksesan finansial. Kesuksesan finansial seringkali berkaitan erat dengan kemampuan mengambil resiko. Salah satu bentuk investasi yang menarik dan bertahan lama adalah investasi emas pastinya. Kenapa sih harus emas? Data BPS menunjukkan bahwa harga emas di Indonesia mengalami kenaikan rata-rata 5-8% per tahun, menjadikannya pilihan investasi yang relatif stabil dan juga menguntungkan pertumbuhan jangka panjang. Untuk yang udah jelas terpercaya dan gak memiliki biaya penyimpanan, kamu bisa mencoba investasi emas digital di Pawallet. Ingat, setiap investasi memiliki risikonya masing-masing. Bukan penelitian menyeluruh dan juga pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berinvestasi. Akhirnya, kita semua sekarang tahu nih bahwa kesuksesan finansial itu perlu pengelolaan dan juga bijaksana, mulai dari memahami hukum pertukaran uang sampai konsep menjadikan uang bermanfaat bagi kita. Lingkungan sosial dan juga tanggung jawab keuangan juga memainkan peran besar. Pengeluaran yang bijaksana adalah kuncinya, di mana setiap uang yang dikeluarkan dianggap sebagai investasi di masa depan. Dan terakhir, mengambil resiko secara bijak dapat menghasilkan pertumbuhan jangka panjang. Dengan pemahaman ini, kita bisa membangun kekayaan dan juga mencapai kebebasan finansial. Kalau kamu masih bingung bagaimana caranya menolak nasihat orang tua, kamu wajib tonton video yang satu ini. Bye!